kepadamu ya Tuhan atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, jadikan kami juga bukan hanya pendengar, namun menjadi para pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sebentar ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang senantiasa memberkati dan tuntun. Berkati kami Tuhan di setiap arah langkah kehidupan kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami manusia yang penuh dosa, ampunkan kami terlebih dahulu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan hari ini kekal sepanjang masa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-34. Saya bacakan sekali lagi, terambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-34. Dengan isi kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Dalam bahasa Batak dikatakan, akanin nanasida do mandok, nang tutudo dipahehe Tuhani, jala di ida sisi modo ibana. Topik untuk kita pada hari ini yaitu firman Allah mengorbankan hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini memberitahukan kepada kita tentang para murid yang memberitakan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat hari ini adalah bagian dari kesaksian tentang kebangkitan Yesus setelah kematiannya. Dalam firman hari ini mencerminkan pengalaman para murid yang telah melihat Yesus bangkit dari kematian. Pengorbanan hati yang diperlukan dalam konteks ini adalah perubahan yang mendasar dalam hati mereka. Sebelumnya mereka mungkin penuh keraguan, mereka penuh ketakutan. Namun setelah melihat kebangkitan Yesus, hati mereka dipenuhi dengan iman. Hati mereka dipenuhi dengan keberanian dan kesaksian yang kokoh. Pengorbanan hati menurut firman Allah mengubah cara pandang dan prioritas kehidupan seseorang secara mendalam. Seperti halnya dalam topik renungan kita hari ini, ialah firman Allah mengorbankan hati. Pengorbanan hati yang didasarkan pada firman Allah adalah hasil dari penerimaan yang sungguh-sungguh terhadap kebenaran dan kuasa firman-Nya. Ini melibatkan bukan hanya pemahaman secara intelektual atau biasa disebut dalam hal pemikiran atau pemahaman, tetapi juga pengalaman secara spiritual, kerohanian, pengalaman secara batin yang mempengaruhi seluruh kepribadian seseorang. Ketika seseorang menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh, hatinya cenderung mengarah pada ketaatan dan transformasi yang lebih dalam. Firman Allah mengajarkan bahwa pengorbanan hati melibatkan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah. Ini berarti tidak hanya menyadari kebenarannya, tetapi juga bersedia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pengorbanan hati untuk firman Allah mengharuskan kita untuk menempatkan kehendak dan keinginan kita di bawah otoritas, dan mengharuskan kita untuk menempatkan kehendak dan keinginan kita melalui firman Allah. Firman Allah memiliki bukti yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Pengorbanan hati ini menuntut kesetiaan yang tidak berubah terhadap Allah dalam segala hal. Dalam situasi yang sulit atau ketika dihadapkan pada godaan dunia, kita tetap setia kepada firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa mengorbankan hati kita untuk firman Allah secara praktis?
Ini termasuk memprioritaskan waktu untuk berdoa dan mampu mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui tindakan-tindakan, melalui kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Mengorbankan hati untuk firman Allah juga berarti melepaskan keinginan kita, melepaskan hasrat yang kita miliki dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya demi kemuliaan Allah dan kepentingan sesama. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman hari ini yang diambil dalam Lukas 24 ayat 34, kita diajak untuk merenungkan arti yang mendalam dari pengorbanan hati menurut firman Allah. Kita diajak untuk merenungkan arti yang mendalam dari pengorbanan hati dalam firman Allah tersebut. Pengorbanan ini yang dimaksud adalah panggilan untuk hidup yang mampu bertransformasi, adanya perubahan dan penuh kesetiaan pada Tuhan. Kita tetap setia terhadap firman Tuhan, terhadap segala sesuatu yang telah Tuhan aturkan atas hidup kita. Kita mampu tetap setia atas segala sesuatu itu. Dengan memberikan hati sepenuhnya kepada firman Allah, kita dapat mengalami kehidupan yang diperbaharui dan menjadi saksi-saksi Kristus yang setia di dunia. Kita menjadi saksi-saksi oleh Kristus di dunia apabila kita mampu hidup dalam kesetiaan, apabila kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Kristus dan mampu melakukan firman Tuhan dalam hati dan pikiran secara baik. Bahkan kita memberikan hati kita dapat melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui firman ini kita diajak untuk tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita hidup setia dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, semoga kita semua sebagai umat-umat Allah, umat-umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah, dapat hidup dengan hati yang selalu terbuka dan patuh terhadap kehendak-kehendaknya, sehingga kita dapat mengalami berkat yang sungguh luar biasa dan kemuliaannya secara lebih mendalam. Kiranya firman hari ini dapat menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.